untuk membahas lebih dalam lagi, kita perkenalkan dulu tamu-tamu spesial kita ada siapa malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Malam Kak. Malam Kak. Iya, aduh, senggol gitu ya. Iya, by the way, ada siapa nih yang jilbab biru dulu? Boleh dong say hello sama rekan Raw FM. Hai rekan Rao, kenalin aku Arika. Arika dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kebetulan di sini juga lagi PKL. Oke, Arika, gimana kabarnya malam ini? Baik Kak, alhamdulillah. Sebar mesem ya, waduh, manis sekali Anda. Ya, kita ngobrol santai-santai aja ya, nggak usah tegang. Dan kemudian di sampingnya ada siapa lagi? Halo, selamat malam rekan Rao. Aku Yogi, di sini juga Yogi lagi PKL sama seperti Arika, Yogi dari Universitas Negeri di Medan. Iya, kemudian ada siapa lagi? Halo rekan Rao, selamat malam. Nama saya Hengki Sugeng Armando, biasa dipanggil Hengki. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kebetulan di Rau PKM juga, sama Dimana? kayak bidadari cantik yang di sana. Aduh, di mana tadi? Di Rau gitu Di ya? Rau FM. Oke deh. Oke, untuk Yogi sama Hengki kabarnya malam hari ini gimana? Alhamdulillah sangat luar biasa, baik sekali. Allah. Oke, nah kali ini kita akan bahas-bahas seputar body shaming bersama anak Universitas Medan ya. Oke, ngomongin body shaming karena kita ini remaja ya, atau apa nih? Atau udah tua? Yang mana nih? Lebih tepatnya. Milenials. Oke, millennials. Ya, iya. Nah, sebelum kita menjurus lebih jauh, kita mau ngasih tahu dulu nih sama rekan Raw di rumah, mungkin ada yang belum tahu body shaming itu sebenarnya apa sih? Boleh dong dijelasin dari teman-teman, siapa nih yang dijelasin? Ya, mau siapa dulu yang di sini? Boleh, Arika? Oke. Jadi kan Kak, menurut Arika, body shaming itu adalah suatu tindakan suatu tindakan seperti mengejek, menghina fisik orang lain atau penampilannya. Mungkin maksud mereka itu hanya bercanda gitu kan Kak, tapi kan kita nggak tahu yang kita ejek itu atau yang kita hina itu dia sakit hati atau tidak terhadap perkataan kita, kayak gitu. Itu termasuk body shaming sih Kak. Oke, jadi agak diperkerucut sedikit ya, body shaming itu artinya seperti menghina atau mencemooh ya. Iya, benar Kak. Iya, oke. Hengki, yang kamu tahu body shaming itu apa? Dari versi cowok dulu ya. Kalau menurut Hengki, body shaming itu perbuatan seseorang yang mempermalukan orang lain karena bentuk tubuhnya. Nah, dengan cara berkata buruk ataupun mengejek fisik seseorang. Contoh nih, itu perut apa karung? Gitu. Oke. Atau contoh yang lain, kamu jerawatan ya? Itu kulit apa bekas masak gitu. Kuali gitulah. Iya, banyak ya ejekan-ejekan yang mungkin kita anggap tidak penting atau bahkan kita lewatkan, sementara di hati seseorang itu sudah sangat menyakitkan sekali. Oke deh, jadi untuk rekan Raw di rumah, berhati-hatilah untuk membicarakan body seseorang atau bentuk tubuh seseorang, karena sekarang sudah ada undang-undangnya ya. Bener Kak? Iya, benar. Iya, jadi apapun yang kamu keluarkan tolong berhati-hati, karena kita tidak tahu hati seseorang itu seperti apa. Atau mungkin kamu bercanda nih, kamu misalnya ngatain Sri, wah Sri kamu tuh gini gitu. Ternyata Srinya sakit hati, terus tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti banyak sekarang ya, bunuh diri, maaf ya. Kemudian apa lagi? Terganggu mentalnya. Iya, banyak ya, banyak sekali. Nah, mengapa orang lebih sering melakukan body shaming? Yogi mau menjawab ya Kak ya? Boleh, silakan. Mengapa orang sering melakukan body shaming? Yang menurut Yogi karena pemikiran mereka yang belum maju Kak, sering gitu ya. Belum maju. Iya, karena mereka tuh membuat atau memberi standar kecantikan seseorang dari tinggi badan, warna kulit dan kulit mereka gitu kan, dan bentuk tubuh mereka yang ideal, dan juga karena warisan pemikiran akibat postkolonialisme yang memberi standar kecantikan itu tadi, makanya mereka sering melakukan body shaming gitu Pak.
Oke deh. Kalau Yogi sendiri gimana? Kamu versi cowok ya? Oh iya. Masih pertanyaan yang sama. Mengapa orang melontarkan body shaming itu sendiri? Mungkin si oknum ataupun si pelaku menganggap bahwa itu hanya biasa-biasa aja, itu bercandaan biasa. Kembali yang kita bahas tadi, apa itu body shaming ya? Karena gimana ya, perkataan dia itu ya udah, ini kan bercandaan kita itu kan bahasa kita sehari-hari. Dia menganggap seperti itu. Dan yang kedua, menurut Hengki, yang kedua, dia memang sengaja untuk menjatuhkan semangat seseorang. Mungkin ada ujaran kebencian dia ataupun iri, dengki, karena kenapa dia bisa? Oh, ini caranya. Aku rasuk dia dari body shaming gitu sih. Oke deh. Nah, mungkin juga pelaku body shaming ini kalau bercanda pasti ngomongnya jangan baper deh, gitu ya. Kamu gak boleh baper, kita ini cuman bercanda, cuman gimmick, cuman gurauan gitu ya. Berlindung dari kata Oke baper. deh, iya benar banget. Kita anak-anak milenial tahu banget apa tuh baper, bawa perasaan ya. Oke, lanjut nih. Kenapa nih menurut kamu body shaming itu termasuk bullying? Bullying atau bully? Gimana nih? Bullying. Oke, bullying. Boleh Arika? Iya, Kak. Jadi kan Kak, menurut Arika body shaming itu termasuk salah satu bullying juga ya Kak, karena bullying dengan body shaming itu sama aja sih Kak, kayak menghina, mengejek fisik orang lain atau penampilannya, mau itu kayak warna kulit ataupun dari wajah atau tubuh, kayak gitu sih Kak, termasuk bullying sih. Oke deh. Jadi kalau kita body shaming sama seseorang itu berarti secara tidak langsung atau secara halus kita sudah melakukan bullying sama seseorang tersebut. Terkadang kan orang menganggap bullying itu kekerasan, tindakan kekerasan. Sementara tanpa kita sadari ketika kita melakukan body shaming ternyata kita sudah termasuk seseorang yang hobi membullying seseorang. Benar. Oke. Nah, mengapa body shaming kerap terjadi pada perempuan? Setuju nggak sih nih? Setuju. Setuju ya. Seperti yang tadi kita infokan di awal bahwa 94% remaja putri telah mengalami tindakan body shaming. Iya. Kenapa? Alasannya apa nih? Kalau menurut Yogi alasannya tuh banyak sih Kak ya. Ada yang karena dia nggak suka pada bagian tubuhnya sendiri, jadi dia melampiaskannya ke orang lain gitu Kak. Dia tubuhku kok kayak gini gitu kan. Cuman dia caranya supaya menutupi kekurangan dia menjatuhkan orang lain seperti itu. Dan juga dia tuh kurang punya rasa toleransi pada sesama manusia gitu Kak. Oke, nah Iya. ini ada satu case nih saya jumpain ya di sekitaran daerah saya. Nih orang tua, nah orang tua sering atau kerap sekali membandingkan putra putrinya dengan tetangga. Itu gimana? Termasuk gak sih itu dalam suatu bullying? Ya termasuk sih Iya. Kak Sri. Cuman kan namanya orang tua mungkin maksudnya mereka ingin supaya anaknya lebih bisa berubah gitu lebih. Cuman caranya ini Kak, kan kalau membandingkan jadi anaknya berpikir kok jadi kayak gini sih, kenapa lebih ya udah sama dia aja gitu Iya, kan. oke deh. Termasuk ya bullying versi verbal kalau kayak gini sih Kak, lebih ke kata-kata gitu Kak. Oke, mungkin si ibu pengen ya putra putrinya seperti anak tetangga. Nah, kalau kayak gitu sih, kalau menurut tanggapan Sri ya, silakan cari saja yang seperti itu. Tapi di dunia ini tidak ada. Jadi gimana ya? Syukuri apa yang kamu temukan dan syukuri apa yang terjadi di hidupmu. Iya benar sekali Kak. Oke. right. Nah, kita break dulu ya sebentar. Jadi buat rekan Rau, nanti kita sambung lagi. Ini pembahasan yang sangat menarik sekali bersama anak-anak Winsu ya. Jadi jangan kemana-mana, just stay in 105 FM, your lifestyle. Your lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Rau, kembali lagi sama Sri ya di malam hari ini. Kebetulan sudah di menit ke-29 dari formasi pukul 20 malam hari yang penuh dengan cinta ini. Oke, nah sebelum kita lanjut bincang-bincang kita kembali, Sri ingatkan, menurut survei Body Peace Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, ditemukan bahwa 94% remaja putri telah mengalami tindakan body shaming. Sementara remaja putra hanya 64%, dan fakta mengejutkan lainnya adalah korban body shaming sendiri dapat melakukan hal yang sama kepada orang lain.
dengan alasan karena korban merasa tersakiti atas perlakuan body shaming yang dialaminya. Oke, kembali bersama tamu-tamu spesial saya malam hari ini. Gimana, Arika, Yogi sama Hengki masih semangat di malam ini? Masih Pasti. Iya, pasti ya. Oke, kembali kita lanjutkan bincang-bincang seputar body shaming yang saat ini sedang booming-boomingnya, dan bahkan undang-undangnya juga sudah keluar dan juga sudah kita tahu ya. Nah, jadi apakah di antara kita yang ada di studio ini pernah melakukan body shaming? Ayo. Kalau kayak gini Kak Asri nggak bisa dipungkiri lagi bahwa pasti setiap orang pernah melakukan body shaming. Iya, benar banget Iya, ya. iya, Saya benar sendiri sekali. bahkan juga sering. Saya sendiri punya kekurangan, tapi saya mencemooh teman sesama saya yang mungkin punya body agak bongsor ya. Oke, jadi siapa nih udah berapa kali melakukannya? Ayo. Kalau berapa kali ini nggak tahu ya Kak ya, mungkin pas dulu kita masih belum beranjak dewasa kan, kita masih belum berpikiran tentang seperti itu, jadi kita ngomong ih itu kok gede kali dia, ih kok kayak gini kali orang itu gitu Kak, seru Keluar ya logatnya ya. Iya. Oke, keren. Arika sendiri gimana? Pernah nggak sih melakukannya? Tanpa kita sadari ya Kak, pasti kita pernah melakukan body shaming. Mungkin kita sama temen nih, pasti kita sering melakukan body shaming walaupun kita nggak sadar gitu kan, Kak, udah nyakitin hati dia, entah kita bilang ih kok hitam sih gitu. Misalnya Berarti kan. kamu sering dong melakukan seperti itu sama Yogi? Nggak pernah. Oke, bercanda rekan Raw. Jadi biar di studio nggak tegang-tegang amat karena pembahasannya ini gimana ya, nggak formal. Ini pembahasan yang udah memang semua masyarakat Indonesia harus tahu body shaming itu. Arika, kamu melakukan body shaming itu sama cewek atau cowok biasanya? Biasanya sih sama temen cewek sih Kak. Yang kamu sadari ya? Iya, bercanda-bercanda gitu. Oke, sesama wanita. Dan kalau Hengki, gimana? Pernah nggak sih mencemooh seorang wanita? Mencemooh sih sering juga sih, Kak. Oke. Tapi kalau dia tindakan body shaming itu harus orang-orang tertentu. Karena kenapa? Sebagian kan yang dekat sama kita belum tentu kita sepemikiran, Kak. Biasa saya mau melakukan tindakan body shaming itu ke adik saya sih, Kak. Karena gini kan di masa pandemi gini kan, di rumah aja nih. Jadi takut adik saya makin gemuk, makin bongsor. Jadi sering tuh cemoohan dibilang, jangan apa ya, jangan gemuk ya, nanti nggak ada yang datang ini kan. Oke. Nah, Itu by sih, the Kak. way, itu adiknya cewek atau cowok? Cewek sih, Kak. Cewek ya. Atau mungkin kamu pernah dalam hati mencemooh saya? Dalam hati kamu? Ayo kita ulik nih ya. Kalau hati bisa berubah. Oke, nah karena kebetulan Hengki sendirian ya di sini, dan yang lainnya ada cewek-cewek. Oke deh. Atau pacar kamu sendiri pernah di body shamingin? Enggak sih, Kak. Enggak ya? Iya, Karena kan namanya memang juga nggak ada. sayang. Karena nggak Oke. ada sih, Kak. Ya, kita lanjut lagi nih rekan Raw. Bagaimana pertemanan kalian kalau udah ngelakuin yang namanya body shaming? Dari Yogi dulu yang kayaknya fokus entah kemana nih ya. Bisa ulangin Kak tadi Oke, pertanyaannya. kamu kemana dari tadi? Perasaan kita tadi di sini aja ya. Iya, Oke. kemana pikiran Yogi? Nah, gimana nih pertemanan kalian atau Yogi sendiri setelah Iya. melakukan body shaming? Pertemanan Yogi kalau untuk saat ini ya Kak, Yogi body shaming lihat-lihat tempat gitu. Jadi kan Yogi melakukan salah sadar. Kenapa? Kalau Yogi melakukannya di depan orang, pasti dia akan sakit hati gitu kan. Jadi Yogi melakukannya saat mungkin lagi 5 orang main dengan teman-teman dekat gitu kan. Yogi bilang, jangan kayak gini, itu gini. Ada alasan Yogi mengatakan misalnya, tolong dong aku jangan terlalu gini kali, nggak cocok ton warnanya ke mukanya. Jadi takutnya diketahui sama orang lain. Cocok tuh kayak gini seperti itu sih Kak. Baru habis ngomong tuh Yogi minta maaf gitu. Maaf bukannya apa, cuman kan biar lebih pas aja dilihat Yogi gitu. Jadi masih baik-baik aja sih Kak. Pokoknya dia juga jelasin kenapa, alasannya kenapa, dan pastinya langsung minta maaf. Bukan Oke. maksud ngapain gitu. Artinya
Itu namanya bukan body shaming ya, itu hanya sebuah kritikan atau saran yang baik untuk teman kita supaya dia lebih baik lagi. Oke, Arika gimana? Ya kak, Iya. kalau menurut Arika sih kak, mungkin kalau kita ngelakuinnya itu ke teman sendiri atau teman-teman dekat kita, itu sih nggak apa-apa sih kak. Maksudnya mereka juga pasti paham, kayak bercanda-bercandaan gitu doang gitu kan kak. Tapi kalau misalnya kita ngelakuinnya itu ke orang baru atau baru kita kenal, mungkin pasti dia bakal tersinggung atau sakit hati gitu. Oke, benar banget. Nah, kalau Hengki sendiri nih, Hengki pernah nggak sih melakukan itu, body shaming itu ya? Terus pertemanan kamu jadi hancur atau mungkin sama musuh kamu melakukan body shaming? Punya nggak sih musuh? Ada sebaliknya sih kak, musuh yang buat body shaming. Ya, tapi kita enjoy aja sih kak, karena kan namanya juga manusia, dia ingin kita terpuruk. Iya, Tapi kalau benar banget. berbicara tentang pernah atau tidaknya, tentu pernah kak. Mhm. Untuk saat ini pertemanannya biasa-biasa aja, karena kembali tadi hanya orang-orang terdekat yang kita anggap sahabat sih kak. Oke. Nah, Arika punya musuh Nggak tahu sih atau kak. bahkan kita memusuhan nih? Jangan biar, kak. biar praktek body shaming dulu. Wih, jangan dong. Oke, gimana nih respon kalian jika body shaming terjadi sama diri masing-masing? Waduh. Gimana Rika? Kalau Rika sih kak ngambil kayak tindakan ya udah biarin aja kayak gitu kak. Soalnya kan lebih ngambil sikap biarin aja gitu, karena kan yang tahu diri kita itu kita sendiri. Kapan kita lagi cantik, kapan kita lagi jelek, itu kan yang tahu diri kita sendiri kayak gitu kak. Jadi lebih mencintai diri sendiri dulu aja gitu kak. Selalu bersyukur sama diri kita aja. Nah, kasih dong tipsnya sama rekan kau di rumah, gimana cara mencintai diri sendiri? Pokoknya jangan pernah melihat kelebihan orang lain kayak gitu. Mungkin orang yang lebih dari kita itu juga kan pasti punya kekurangan yang kayak kita juga gitu. Kelebihan kita belum tentu ada di dia kayak gitu sih kak. Oke, good banget ya. Waduh, ini udah cocok jadi apa nih? Waduh mata. Oh iya, benar banget. Oke, bagus Arika ya. Keren jawabannya. Nah, kalau untuk Yogi sendiri, respon kamu gimana? Sama seperti Arika ya Kak Sri. Ini nyantai-nyantai mulu ya. Enggak dong. Kita masa bodoh aja Kak. Yogi sih masa bodoh karena selama Yogi nggak merugikan dia, ya udah gitu kan. Masa Yogi kalau sekali gimana sih ngomongnya kok jadi kayak gini. Jadi saat Yogi nggak merugikan dia, ngapain Yogi ngurusin tentang omongan dia gitu kan. Yogi jadikan motivasi aja kalau memang Yogi ambil positifnya Kak ya. Jadi motivasi supaya Yogi menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi nggak terlalu diambil pusing banget sih Kak Sri, gitu aja. Oke, tapi pernah gak sih kamu dongkol kalau misalnya kamu di body shamingin sama orang? Kalau dongkol sih pasti pernah dongkol Kak. Paling ya gini. Ya udah sih biarin aja, namanya hidup aku. Kalau memang mau ya udah bikin aja gitu. Good ya, Yogi keren. Nah, kalau untuk Hengki, versi cowok gimana? Kayaknya sama sih kak. Yang pertama kan ya udah itu kan terserah dia, omongan dia. Tapi ada juga di sisi ketika kita terpuruk, lemah, kok gitu kali ya si kawan ini gitu. Masa iya hitam sama putih itu sebagai standar kecantikan, kegantengan di dunia ini? Gitu, terkadang. Tapi untungnya ada keluarga yang bilang, ya udah, hitam kan belum tentu jelek, hitam kan manis, hitam kan ibaratnya gini, orang milih mana, gula merah apa gula putih? Pasti berebut ke gula merah. Karena kenapa? Dia terbukti. Ada juga dukungan dari orang tua kak, mengatakan kebetulan kan sering sekali Hengki dapat body shaming yang baik dia biasa-biasa aja, baik dia memang aduh ini sampai baper gitu. Itu sih kak, dukungan dari orang tua. Iya, itu dia ya. Terkadang orang-orang sekitar kita juga kita butuhkan supaya kita nggak down terlalu jauh ke bawah. Oke. Nah, ini Sri mau tanya lagi nih tentang gimana dampak dari body shaming. Dampaknya Yogi jawab dulu berarti Kak. Boleh, silahkan. Karena Yogi pernah merasakannya ya Kak. Dampaknya itu ya pasti orang kan nggak tahu Kak. Kita jadi di kamar tuh sering merundungkan diri di kamar gitu.
kita jadi lebih memikirkan, ya Allah kok kayak gini sih gitu kan. Jadi kayak kesehatan menurun gitu Kak. Jadi kita tuh nggak fokus mau ngapa-ngapain Kak Sri. Terus kita nggak pede mau keluar gitu kan. Aku diginiin, bener nanti orang mikirnya aku gini juga gitu. Terus kita ya kayak mengurangi pergaulan. Pasti itu sih Kak Sri. Oke deh, berarti jadi ya intinya kita harus hati-hati ya setiap kita melontarkan satu kata atau beberapa huruf, ya kita harus pikirin telinga di sebelah sama hati di sebelah kuat gak gitu ya. Benar sekali. Benar sekali. Oke, rekan Rau, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Gue udah capek kau kan? Semangat kan? Bully videonya dulu. Janganlah coy. Aduh, Tuhan. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Nah, rekan Raw, masih ada Sri lagi pasti di malam hari ini bersama teman-teman kita yang spesial banget. Ada Arika, Yogi, terus Hengki nih. Hengki si cowok maco di malam ini ya. Wow. Oke, kembali saya ingatkan kembali, dari tahun ke tahun di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, korban body shaming terus meningkat. Ujaran kebencian yang dilontarkan pun semakin beragam. Nah, kembali kita ke pembahasan. Tadi udah kita kasih sedikit info mengenai body shaming yang katanya bahwa 94% remaja putri telah mengalami tindakan body shaming dan 64% lainnya adalah remaja putra. Oke, Yogi siap, Arika, Hengki siap. Nah, tadi kita menemukan satu saran ya dari live Instagram, tapi kurang tahu namanya siapa. Kita dengar-dengar aja. Katanya bahasa kamu dan Anda itu dipakai sama tetangga sebelah. Oke, nah itu Anda sudah termasuk apa namanya? Kalau ibaratnya tadi ngomong apa, Yogi? Istilahnya kalau orang kan body shaming ke badan, ini body shaming ke verbal gitu. Oke, nah jadi kamu berhati-hati ya. Iya dong. Ya, kita lanjut lagi. Tadi seputaran dampak buruk dari body shaming. Nah, kalau komentar dari Hengki sendiri gimana? Dampak buruk dari body shaming itu kan udah dibahas sedikit tadi sama Kak Yogi. Nah, sekarang Hengki menambahi sedikit lagi. Adapun dampak buruknya, yang pertama ke mental sih Kak. Sedikit diulik sama Kak Yogi. Mental yang didapatkan oleh seseorang itu akan semakin down, karena ketika dirinya diolok, kamu pendek, kamu tinggi gitu kan, kamu ketinggian, kamu kependean gitu kan. Hal ini bisa membuat seseorang itu merasa cemas yang berlebih, sehingga dia mungkin takut keluar rumah, mungkin bahkan yang lebih parah gimana ya, jiwa sosialnya berkurang gitu sih Kak. Yang kedua, dapat pada gangguan pola makan kan, karena disebabkan contohnya nih, kamu kok makin gemuk ya gitu. Jadi kan dia gimana caranya biar aku kurus walaupun saya nggak sehat, ya udah terserah, yang penting kurus. Karena kan penilaian kita itu dari siapa yang melihat, gitu dia bermindsetnya. Itu yang membuat dia pola makannya gimana ya, kacau gitu Kak. Sehingga kan itu membuat kesehatannya bakal berkurang, bahkan dia kan gangguan pencernaannya pun kena juga sih Kak. Ada dua dampak. Saya perkerucut ya. Jadi artinya yang dikatakan oleh Yogi itu apapun yang tidak halal akan dihalalkan. Benar. Jadi ya untuk kamu yang misalnya sedang mengalami body shaming, nggak usah pikirin, bodoh amat. Sekarang kamu melakukan yang terbaik apa yang ada di diri kamu, dan lakukan yang terbaik untuk orang lain. Mau dia terima atau tidak, ya itu hak mereka. Intinya keluarkan yang terbaik dari dirimu dan biarkan Tuhan yang menilai dirimu seperti apa.
Oke, nah Yogi, senyum-senyum aja ya. Iya. Tahu banget ada kamera. Oke. Nah, mengatasi body shaming gimana tuh? Yogi Iya. nanya kak ya? Ya kan Yogi kan? Ya boleh silakan, siapa aja. Nicknya nggak ada namanya kan? Iya ada. Oke. Jadi untuk mengatasinya menurut Yogi, abaikan perkataan orang lain gitu kan kak. Yang negatif abaikan, yang positif kita ambil untuk menjadi motivasi diri kita. Yang kedua bersyukur, kita bersyukur atas pemberian yang maha kuasa kepada diri kita. Cintai diri sendiri, karena apa yang kita punya belum tentu orang lain punya kan kak Sri. Yang terus menerima kekurangan diri kita. Pastinya kita juga harus istilahnya tahu diri bahwa kita juga punya kekurangan, orang juga punya kekurangan, kita punya kelebihan, dia punya kelebihan. Selanjutnya belajar memaafkan dan mencari kesibukan diri yang bermanfaat supaya kita nggak terlalu memikirkan omongan negatif orang lain tentang diri kita. Seperti itu kak Sri dari Yogi. Oke, kalau untuk Hengki sendiri boleh ditambahin? Menambahin nih kak ya. Tips dari Hengki itu yang pertama upayakan untuk menutupi kekurangan dengan kita menambahnya dengan kelebihan kita. Misalnya Kayak contohnya nih, iya, misalnya Hengki kan kebetulan korban body shaming tuh. Waduh, kasihan. Nah, jadi gimana caranya Hengki menutupinya dengan prestasi-prestasi di sekolah. Hengki membuktikan di sekitar ataupun di lingkungan rumah, bahkan di komplek, oh dia tanda kutip hitam ya, tapi pintar di sekolah, berprestasi, malah dapat ini lagi gitu. Itu sih kak, menambal kekurangan itu dengan menonjolkan kelebihan kak. Iya. Yang terakhir sih kak, tips dari Hengki, berpikir positif. Itu anugerah, itu kelebihanmu yang dikasih. Jangan anggap itu kekurangan. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita. Itu sih kak, be yourself, biar kita akan cinta diri sendiri. Ketika kita sudah cinta diri sendiri, maka dengan otomatis kita akan mencintai orang banyak, dan orang banyak pun akan mencintai kita. Oke, nah tapi banyak nih ya orang yang sulit untuk berpikiran positif. Nah, jadi kalau dari Arika sendiri boleh dong gimana caranya biar orang itu bisa berpikiran positif sama dirinya sendiri dan mencintai kelebihan serta kekurangan dirinya sendiri. Berarti sama kayak tips tadi ya Kak Sri. Kalau dari Arika itu tipsnya itu mendekatkan diri dengan orang-orang yang berbeda. Nah maksudnya itu misalnya nih kita berkumpul dengan mereka yang memiliki bentuk badan atau warna kulit yang berbeda. Jadi kita bisa memahami makna cantik, tampan, bagus atau buruk itu dari perspektif yang berbeda kayak gitu Kak. Terus menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat gitu. Jadi kita nggak perlu memikirkan omongan orang lain kayak gitu tentang diri kita gitu sih Kak. Oke, nah ini ada pertanyaan ya dari salah satu rekan Rau di rumah. Ada Ade di Kampung Teleng katanya bertanya, gimana nih kalau misalnya orang tua, seperti yang tadi kita bahas di awal ya, orang tuanya mungkin dia melakukan suatu, apa sih namanya, bukan body shaming, tapi lebih ke perbandingan antara yang tadi sesama dia yang si tetangga sama dirinya sendiri. Nah, gimana cara untuk memberitahukan sama orang tuanya tanpa harus menyinggung perasaan satu sama lain? Ada masukan? Boleh silakan. Ini termasuk berat dari orang tua ya kak. Cuman ya kita juga harus bisa belajar gitu bahwa kata-kata itu bisa menyakiti seseorang gitu kan. Nah, ini kalau kejadian kepada anaknya sendiri, setidaknya bisa dibicarakan secara baik-baik gitu kan kak, bahwa pemahaman nggak cuma kita, bahwa orang tua juga istilahnya bukan Yogi melangkahi atau gimana ya kak ya, mempelajari cara supaya berkata-kata yang baik dengan anak dengan nggak menyinggung perasaannya. Apalagi membandingkan itu sangat fatal sekali kak. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan anak gitu kan. Bisa saja anak berpikir bahwa mereka aja membandingkan
aku sama dia, lebih memperhatikan dia, ya udah aku kayak gini aja, aku jadi diri aku sendiri dong gitu, lebih keras kepala biasanya kok gitu kan si kasihan. Jadi harus ada istilahnya omongan yang baik bahwa itu tidak boleh dilakukan, seperti itu Kak. Oke deh, nah jadi itu masukan dari tema kita pada malam hari ini ya, Adi di Kampung Teleng. Semoga dapat mencerahkan pola pikir Anda. Oke, ada nggak sih sebelum kita closing nih, quotes yang baik mengenai body shaming untuk rekan Raul di rumah? Boleh dong kasih tahu. Apa itu? Kalau dari Hengki ya, Iya. don't judge book by the cover sih Kak. Artinya jangan nilai seseorang itu dari luarnya aja. Coba dekatkan dirimu dengan dirinya gitu. Gimana ya? Coba kenali dia dari perspektif yang berbeda, kenali dia dari lini yang berbeda, kenali dia dari cinta yang berbeda sih Kak. Pasti kita dapat apa artinya itu kesempurnaan. Iya, karena pada dasarnya ya manusia itu tidak dilahirkan untuk menjadi seorang yang jahat. Semua dilahirkan untuk gimana ya menjadi pribadi yang baik, yang mungkin berguna untuk sesama dia. Jadi kita nggak boleh melihat misalnya dia melakukan satu kesalahan, so jangan judge dia bahwa dia itu orang yang jahat. Benar. Oke, good. Kalau dari Arika sendiri sebelum closing nih, boleh dong satu quotes aja. Yang paling penting sih Kak, mencintai diri sendiri. Yang kayak tadi Arika bilang, kalau kita udah mencintai diri kita sendiri, kita tuh nggak perlu memikirkan omongan orang lain. Kita bersyukur dengan diri kita, apa yang sekarang, apa yang selanjutnya, dan apa yang nanti gitu kan Kak. Jadi bersyukur aja sih Kak sama diri kita sendiri, karena yang tahu diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Oke, kalau dari Yogi sendiri? Kalau dari Yogi apa ya, sama aja sih, cuman lebih kamu tuh cantik saat kamu memancarkan kelebihan kamu dan kehobian kamu pada orang lain. Itu sih Kak menurut Yogi. Oke, so teman-teman semua, rekan Rau yang ada di manapun berada, yang ada di studio ini, jadilah dirimu sendiri, jangan pedulikan apapun yang membuat dirimu terluka. So, pancarkan dirimu yang terbaik dan biarkan orang lain menilaimu apa adanya. Dan jangan kemana-mana, terima kasih sudah hadir, selamat malam.